Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pertemuan kita hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. 100 bait syair dalam menyebutkan sejarah manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan ini kami tersiapkan 2 bait, yaitu bait ke-65 dan 66 dari 100 bait yang disebutkan, yaitu apa yang terjadi setelah perang Ahzab. Kita sudah dengar bersama bulan lalu, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum menghadapi perang yang sangat susah, perang Ahzab, melindungi kota dari luar sekaligus dari sekutu Yahudi yang khianat dari dalam. Ini yang terjadi setelahnya, setelah perang Ahzab. Kata beliau rahimahullah, yaitu Ibn Abil Izz Al-Hanafi, beliau ulama Hanafiyah, dari negeri Syam, Suriah. Kata beliau, "Tumma Banu Quraidah wa fihima hulfun wa fi dhatir riqa ullima kaifa salatul khawfi wal qasru numi wa ayatul hijabi wat tayammumi." Ini banyak hal sebenarnya, ini 2 perang sama salat khauf, qasar, ayat hijab, tayammum. Jadi banyak hal ini. Ada 2 perang yang belum singgung. Perang Bani Quraidah, perang Dzatur Riqa, 2 perang. Kemudian belum singgung disyariatkannya salat khauf. Karena selalu ini kalau kita bercerita perang Dzatur Riqa pasti salat khauf. Karena disitulah terjadi pensyariatan salat berjamaah padahal perang. Disebut dengan salatul khauf, salat dalam keadaan takut. Kemudian wal qasru, qasar, jamak qasar, dan turun ayat hijab serta tayammum. Kata beliau rahimahullah, kemudian setelah perang Ahzab, perang bersama Banu Quraidah. Sebentar kita akan sebutkan apa sebab perangnya. Wa fihi ma khulfun. Pada keduanya ada perselisihan, yaitu perselisihan tahun. Wa fi dhatir raqa'ul lima kaifa salatul khauf. Dan pada perang Dzatur Riqa diajarkan bagaimana salat khauf. Dan juga qasar. Nah, ini sama, ini bersamaan. Karena di salat khauf juga waktu itu terjadi qasar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Terjadi juga qasar. Wa ayatul hijab. Kemudian dan ini tidak berurut ya. Sudah acak ini. Dan
terkait dengan ayat hijab, wat tayamum, dan ayat tentang tayamum. Pertama, kita berbicara tentang perang bersama Bani Quraidah. Karena terjadi, bahkan belum buka baju besi, belum simpan pedang, lanjut perang dengan Bani Quraidah. Pertama, perang melawan pengepungan Bani Quraidah merupakan tentunya salah satu peristiwa dalam dakwah Nabi di fase Madinah. Di fase Madinah. Dan ini terjadi sebagaimana yang kami sebutkan tadi, setelah kaum muslimin menghadapi perang Khandaq, aliansi persatuan suku Arab sama Yahudi yang terkumpul padanya 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Iya. Dan Bani Quraidah ini, dia adalah salah satu suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Ini kita perlu tahu dulu, supaya kita tahu siapa yang khianat ini, Muslim atau Yahudi. Karena banyak yang diceritakan salah, apalagi oleh orang-orang orientalis terkait dengan perang Dhatul Riqa. Iya, ada yang arahkan ke arah yang salah, yang mengatakan mereka mengusir saja tanpa ada sebab. Jadi Bani Quraidah ini salah satu suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka waktu Nabi SAW ke Madinah dan Nabi SAW sudah nampak bersama para sahabat terkait dengan Islam di Madinah, maka Nabi mengadakan perjanjian damai dengan mereka untuk tidak membantu musuh Islam. Iya, biar mereka berada di atas Yahudi agamanya, tapi tidak membantu musuh Islam dan tidak mengkhianati kaum muslimin. Mereka jalankan itu. Mereka menjalankannya. Tapi cobaannya saat terjadi perang Ahzab. Perang Ahzab, orang-orang Quraisy juga meminta orang-orang Yahudi yang ada di Madinah untuk gabung dengan mereka. Untuk gabung dengan mereka. Dan ketika perang Ahzab terjadi, yaitu orang-orang musyrikin dengan 10.000 pasukan mengepung Madinah, dan di dalamnya ada juga Yahudi. Sebenarnya kalau enggak karena agama, minimal karena negeri. Disitulah terjadi pengkhianatan dari Bani Quraidah. Dalam keadaan ini yang sangat menyakitkan, kenapa setelah Ahzab langsung Nabi serang mereka, mengepungnya. Dalam keadaan kondisi sangat sulit. Kita tahu kan yang saya ceritakan bulan lalu. Kaum muslimin tiba-tiba dikepung oleh Yahudi, tidak ada jalan keluar. Sampai mereka hanya bisa bertahan dan menggali parit. Yang disebut juga dengan perang apa? Datanglah Huyai ibn Khattab, tokoh Yahudi dari Bani Nadir, membujuk Bani Quraidah agar membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, tentunya kita tahu bersama yang sudah saya singgung juga di pertemuan bulan lalu, Madinah terancam dari luar. Pasukan musyrikin sudah mencapai 10.000 pasukan. Iya, lengkap dengan berkuda, onta, dan yang lainnya. Akhirnya juga Madinah terancam dari dalam. Karena Bani Quraidah tadi yang telah berjanji bersama Nabi
untuk tidak membantu pasukan musyrik, mereka ikut apa yang dihasutkan oleh Huyai ibn Khattab. Ya. Dan pimpinan mereka awalnya adalah Ka'ab ibn Asad, awalnya menolak sebenarnya. Karena adanya perjanjian itu. Kepala sukunya waktu itu adalah Ka'ab ibn Asad. Tapi namun akhirnya mereka menerimanya. Terancamlah di Madinah, menjaga di pinggir parit supaya musyrik tidak masuk Madinah. Tapi dikhawatirkan dari dalam, Bani Quraidah menyerang anak-anak, orang tua dari dalam. Dari dalam. Karena suku ini, Bani Quraidah, dia itu jaraknya dari Madinah hanya 12 kilo dari masjid. Hanya 12 kilo dari masjid. Mereka tinggal berkelompok di kebun kurmanya. Hanya 12 kilo dari masjid Rasulullah SAW. Ini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir. Tapi kita tahu bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menang di perang Ahzab dengan pasukan yang Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat dan angin kencang. Sehingga Abu Sufyan dan yang bersamanya pulang dalam keadaan hina, kalah, dan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Maka saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah dari mempertahankan Madinah di daerah Khandaq, maka turun Jibril kepada Nabi dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jibril mengatakan, apakah engkau telah meletakkan senjata? Demi Allah, para malaikat belum meletakkan senjata. Keluarlah menuju Bani Quraidah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan pasukan sahabat bahwa kita tidak ada seorang pun yang meletakkan senjata. Kita jalan dari sini, karena waktu itu setelah zuhur, kita sholat asar di Bani Quraidah. Kita sholat asar di sana. Mereka mau mengagetkan dan mengepung Bani Quraidah. Langsung keluar. Dan ada kejadian di perjalanan, karena untuk menuju Bani Quraidah 12 kilo tadi itu kan pendek waktunya antara zuhur dan asar. Sementara Nabi bilang sholat asar di Bani Quraidah. Nah, di sini ada waktu di perjalanan, ada sahabat sudah masuk waktu asar. Mereka berijtihad, sholat dulu baru lanjut. Ada juga Nabi mengatakan kita sholat asar di sana, lanjut di sana baru dia sholat. Baru dia sholat. Dan semua apa yang dilakukan oleh sahabat adalah tidak salah. Tidak ada yang disalahkan. Sesuai dengan wasiat dan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun jalan. Dan Bani Quraidah dikagetkan dengan seluruh pasukan yang tadi menjaga di Khandaq. Tiba-tiba sudah ada di kampung mereka. Disitulah kaum muslimin mengepung benteng Bani Quraidah. Kita tahu berapa lama? 25 hari. Tidak langsung menyerah. 25 hari. Tidak langsung diserang, masuk. Tapi dikepung. Yang dari luar tidak masuk, dari dalam tidak bisa keluar. 25 hari.
Akhirnya mereka menyerah dan bersedia menerima keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengutus Sa'ad ibn Mu'adz untuk menjelaskan keputusan kepada mereka. Kenapa Sa'ad ibn Mu'adz? Karena mereka adalah pimpinan Aus. Dan dulu orang Aus adalah sekutunya Bani Quraidah. Orang Aus sekutunya Bani Quraidah. Kan dua saja di Madinah. Kalau bukan Aus berarti siapa? Khazraj. Nah ini orang Bani Quraidah sekutunya Aus. Maka bukan Nabi yang pergi ke sana. Tapi Sa'ad ibn Mu'adz yang pergi ke sana. Iya, karena itu adalah sekutunya mereka dulu. Sebelum masa Islam. Maka Sa'ad ibn Mu'adz memutuskan laki-laki yang ikut berkhianat dihukum mati. Wanita dan anak-anak ditawan. Harta yang ada di benteng Bani Quraidah dibagi sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan perang. Iya, ini keputusan Mu'adz. Ini menunjukkan sahabat ini memiliki pemikiran, wajar dia menjadi kepala suku Aus yang bagus. Setelah mendengarkannya, maka Rasulullah SAW berkata, engkau telah memutuskan hukum Allah dari atas 7 langit. Ini namanya tazkiyah terhadap Sa'ad ibn Mu'adz, sahabat ini. Iya. Dan ini sebagaimana dalam hadits Bukhari dan Muslim. Sebagaimana dalam hadits Bukhari dan Muslim. Mereka pun menerimanya. Laki-laki yang ikut tadi itu pengkhianat dibunuh. Iya. Yang ikut hasutan Huyai Ibn Khattab untuk membatalkan janji. Dibunuh. Wanita dan anak-anak ditawan. Harta dibagi sebagai rampasan perang. Harta dibagi sebagai rampasan perang. Ini yang terjadi pada perang dengan Bani Quraidah. Setelah itu Dhatur Riqa. Yang belum singgung selanjutnya adalah Dhatur Riqa. Para ulama sejarah pertama berselisih pendapat kenapa dinamakan Dhatur Riqa. Ada yang mengatakan karena waktu itu para sahabat yang ikut perang di Dhatur Riqa, kaki mereka terluka akibat perjalanan berat di musim panas. Dan kondisi lokasinya adalah berbatu. Sehingga kaki mereka terluka. Dan mereka menambalnya. Mengikatnya dengan kain-kain. Dibilang Dhatur Riqa. Mereka membalut dengan kain-kain tambalan. Ada juga yang mengatakan Dhatur Riqa karena bendera mereka ditambal. Robek benderanya dan ditambal. Dinamakanlah apa? Dhatur Riqa. Ada juga yang mengatakan karena gunung di daerah itu berwarna-warni, beda-beda warnanya. Tanah merah, putih, batu, hitam, itu. Sehingga beda-beda warnanya, seperti ditambal. Dinamakanlah dengan apa? Dhatur Riqa. Dhatur Riqa. Dan para ulama sejarah terkait dengan perang Dhatur Riqa ini
ya, mereka berselisih pendapat terkait dengan tahun terjadinya. Ada yang mengatakan dia terjadi setelah perang Uhud, sebelum Khaybar. Sebelum Khaybar. Ada juga di antara para ulama sejarah menyebutkan bahwa perang Dhatur Riqa ini adalah perang setelah perang Khaybar. Nanti akan datang pada tahun ke-7. Perang Khaybar tahun ke-7. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Rajab, demikian pula Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Hajar Al-Asqalani serta Imam Asy-Shinqiti rahimahullah. Kenapa? Ya, ini menunjukkan penulis acak. Seharusnya itulah resikonya kalau pakai bait syair, karena tergantung timbangan syairnya. Jadi ini acak ini, padahal dari awal berurut ya. Makkah, Hijrah Madinah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di sini langsung acak. Tapi dimaafkan karena ikuti timbangan syair. Ikuti timbangan syair. Kan perang dengan Bani Quraidah setelah perang Ahzab tahun ke-5. Tahun ke-5. Sekarang langsung perang Dhatur Riqa tahun ke-7 setelah Khaybar. Dan ini yang benarnya, karena Abu Hurairah ikut. Kan Abu Hurairah kan masuk Islam di perang apa? Khaybar tahun ke-7. Tahun ke-7. Dan ini yang benarnya, karena Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW tahun ke-7 dan menyaksikan perang Dhatur Riqa. Dhatur Riqa. Abu Hurairah menemani Rasulullah 3 tahun saja. Karena ke-7 datang, kemudian 8, 9, 10 Nabi meninggal. Nabi meninggal. Jadi intinya adalah perang Dhatur Riqa ini tahun ke-7. Ini pendapat yang benarnya. Pendapat yang benarnya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Bahwa ini terjadi setelah perang Khaybar. Setelah tahun ke-7. Setelah tahun ke-7. Ini pendapat yang benar terkait dengan perang Dhatur Riqa. Iya. Karena ada yang mengatakan dia adalah setelah tahun ke-4 Hijriah. Tapi sekali lagi yang benarnya adalah tadi setelah perang Khaybar. Adapun kalau kita bertanya apa sebab terjadinya perang Dhatur Riqa, ini ada sebabnya, yaitu Rasulullah SAW mendapatkan informasi melalui mata-matanya bahwa beberapa suku dari Bani Najd, ya, Bani Najd, suku atas ini Pak, ya, suku atas seperti ya Bani Maharib, Bani Tha'labah, mereka mengumpulkan pasukan kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. Tapi karena ini tahun ke-7 kaum muslimin sudah di atas kejayaan. Di atas kejayaan. Tidak ada yang mendengar namanya kecuali takut. Maka setelah itu bahkan dari perang Ahzab kita tidak ada lagi menunggu. Di perang Ahzab. Baikkan pasukan 10.000 dia bisa tahan. Saat itulah Nabi mengatakan, saat ini kita menyerang, bukan lagi menunggu diserang. Jadi ketika mendengar ada yang mau memerangi, belum duluan ke sana. Belum duluan yang utus pasukan. Sama ini. Dhatur Riqa, Nabi mendengar di daerah Najd bahwa mereka mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, ya, dan mereka mendatangi untuk menghadapi ancaman tersebut sebelum mereka menyerang Madinah. Sebelum mereka menyerang Madinah. Iya, ini untuk menunjukkan Islam tidak menunggu dihancurkan. Ini bukan lagi lemah. Ini setelah perang Khaybar. Sudah kemenangan demi kemenangan.
Muslimin sudah makin ramai masuk Islam. Iya, Islam tidak menunggu dihancurkan. Tetapi mereka melakukan langkah demi menjaga keamanan kaum muslimin. Dan disitulah terjadi perjalanan yang sangat berat. Nabi bersama para sahabat, waktu itu musim panas. Kita tahu kan panasnya Madinah. Itu kalau panasnya bukan panas matahari. Panas udara, hawa. Iya, bukan matahari. Biar tidak ada matahari, tetap panas. Karena udaranya yang panas. Iya. Ditambah lagi jalannya, medannya. Jalan berbatu. Juga kaum muslimin waktu itu kan masih minim kendaraan. Sehingga mereka banyak yang berjalan kaki. Banyak berjalan kaki. Dan kita tahu juga kan banyak dulu para sahabat kasihan alas kaki jarang. Sarung saja mereka kadang punya satu saja. Di antara mereka ada hanya punya satu sarung. Itu yang dia pakai untuk pergi sholat. Itu juga yang dia pakai di rumah. Itu juga yang ditunggu oleh istrinya. Kalau mau sholat di rumah. Apalagi mau berbanyak punya sandal, punya sepatu. Tentunya tidak. Jangan dibayar. Mereka tidak beralas kaki kebanyakannya. Ke sana. Dalam keadaan musim panas, jalan berbatu. Bagian itu, musim panas, tidak ada pohon di Madinah. Di daerah panasnya. Tidak ada pohonnya, tidak ada rumputnya. Terus berbatu. Maka kaki para sahabat pecah-pecah, dinukil oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dinukil oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri menukil bahwa kunna na'sibu minal khiraq ala arjulina. Kami mengikat kaki-kaki kami, telapak kaki kami dengan kain yang dirobek. Mereka ikat kaki-kaki. Dan kaki-kakinya dinukil, mereka pecah-pecah, berdarah. Bahkan di antara sahabat ada yang menukil bahwa tercabut kukunya. Baik kamaki di perang Dzatur Riqah. Ada yang tercabut kukunya. Karena jalan benturan dengan batu, panas. Ini perjalanan yang sangat susah. Tapi para sahabat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka keluar untuk mendapatkan surga, bukan mau beristirahat. Karena menurut mereka tidak ada istirahat kecuali di surga. Bagaimana dikatakan oleh tidak seorang dari sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, anak muda yang pertama sekali masuk Islam di Mekah, bahwa mereka memang para sahabat tidak ada istirahat kecuali di surga. Kalau mau santai-santai nanti di surga, tidak ada lagi kuku yang tercabut, tidak ada lagi kulit yang terbelah. Kalau di surga, di surga baru kita bilang khulud, la maut, kekekalan, tidak ada lagi kematian, kenikmatan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi. Jadi mereka menanggung semua itu. Mereka tidak pedulikan hal tersebut. Sampai kata Abu Musa Al-Asy'ari dalam riwayat Bukhari, kami keluar bersama Nabi dalam suatu peperangan dan kaki-kaki kami berlubang hingga kuku-kuku kami terlepas. Itu penukilan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dan beliau adalah orang, bayangkan ini orang belakangan masuk Islam. Dia itu datang di perang Khaibbar. Ketujuh.
tapi ikut perang Dhatur Riqab. Setelahnya langsung. Bayangkan, kalau yang lama masuk Islam kan wajar. Iya, semangat. Biar ini yang baru. Ikut. Iya. Dan dengan melihat itu, musuh yang tadinya berkumpul ketakutan. Ketakutan. Mereka melarikan diri ke pegunungan. Melarikan diri. Dan tidak terjadi perang. Tapi apa hikmahnya? Kehadiran kaum muslimin menunjukkan kekuatan dan wibawanya Islam. Islam bukan pemeluknya bukan orang-orang yang takut mati. Bukan orang-orang yang takut mati. Iya. Takut diperangi. Disitulah muncul. Iya. Makin takutlah orang-orang suku Arab. Dan itu tentunya ada hikmahnya untuk menyambut tahun ke-8, Pak. Kita tahu kan tahun ke-8 nanti Fatuh Makkah. Semua dikalahkan. Tidak ada lagi yang tidak dikalahkan ini. Dari tahun 1 perang Badar. Iya, tahun 2. Dari tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Setelah itu lagi perang tidak berhenti sampai yang terjadi di perang Ahzab tahun ke-5. Iya, Bani Quraidah, Khaybar, Yahudi Khaybar, Dhatur Riqab tahun ke-7. Semua ini adalah menunjukkan wibawanya kaum muslimin. Tidak bisa dianggap enteng ini muslim. Cuman orang belum berbondong-bondong masuk Islam, qadarullah. Karena orang Arab, dia punya keyakinan. Dia akan benar kalau bisa mengalahkan Makkah. Karena belum ada yang pernah mengalahkan Makkah. Dalam sejarah kehidupan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Makkah. Iya, bahkan nanti biar Dajjal tidak bisa masuk Makkah. Tidak masuk 2 tanah haram. Makanya di suku Arab sebagian masih menunggu bisa nggak dia taklukkan Makkah. Kalau Muhammad dan teman-temannya bisa taklukkan Makkah, mereka yang benar. Mereka yang benar. Tapi secara sejarah ini semua tentunya adalah persiapan untuk mengambil alih Makkah. Nanti akan datang terjadilah apa yang terjadi pada tahun ke-8. Setahun kemudian Nabi SAW mengagetkan penduduk Makkah dengan cara datang berpencar dari atas, dari bawah, mengagetkan. Kan sebelumnya datang penduduk Makkah menyerang Madinah. Sekarang mereka datang mau mengambil alih Makkah dan menyerang tanpa ada peperangan. Terjadilah pengambil alihan Makkah waktu itu. Tahun ke-8 Hijriah. Yang nanti kita akan datang insyaAllah cerita lengkapnya. Cerita lengkapnya. Setelah itu apa yang terjadi? Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Makanya tahun ke-9 setelah itu kan Nabi pulang. Tapi ada juga nanti perang Hunain sebelum kembali ke Madinah. Masih ada yang mau melawan. Iya, di perang Hunain sebelum kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah setelah perang Hunain, datang haji tahun ke-9. Abu Bakar dan Ali yang diutus oleh Rasulullah untuk mengumumkan bahwa tahun depan Rasulullah mau haji tahun ke-10. Tidak boleh lagi ada musyrikin haji tahun depan. Tidak boleh lagi ada orang tawaf telanjang tahun depan. Diumumkan. Ya, setelah tahun ke-8 kuburan diratakan, diutus Ali bin Abi Thalib, kuburan diratakan, patung-patung dihancurkan. Itu tahun ke-8 semua itu. Tahun ke-8 semuanya. Hancurkan patung, kuburan semuanya, tidak ada lagi yang di atas permukaan bumi.
yang ditinggikan, tidak ada. Persiapan haji tahun ke-9 Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar umumkan bahwa tahun depan Nabi mau berhaji. Iya, datanglah belum haji tahun ke-10 dan itu adalah haji terakhir. Adalah haji terakhir yang Nabi lakukan dan belum pulang sakit meninggal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi perang ini perang Dzatur Riqa untuk menunjukkan haibah wibawanya pasukan muslim. Orang takut kalau mendengarnya. Orang takut mendengarnya. Iya. Dan di perang Dzatur Riqa ini di sini ada kejadian, yaitu disyariatkannya sholat khauf. Di perang Dzatur Riqa dalam perjalanan yang panas ini, ya medannya juga cukup panas karena daerahnya berbatu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melakukan sholat khauf. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa musyrikin sebenarnya waktu itu ingin menyerang Nabi saat mereka sholat. Jadi mereka berbisik-bisik. Taktiknya adalah kita tunggu waktu sholat. Karena mereka ini kalau datang waktu sholat tidak peduli pada nyawanya. Tidak peduli pada nyawanya. Iya. Tapi kan tidak bisa dia sembunyi dari Allah. Taktiknya ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat di Quran, firman Allah Subhanahu wa taala pensyariatan yang namanya sholat khauf. Boleh kita nanti lihat ayatnya di surah apa itu? Dan di situ dijelaskan cara pelaksanaan sholatnya, karena waktu itu pasukan di belakang kiblat, musuh, musuh di belakang kiblat, sehingga dikhawatirkan akan menyerang mereka dalam keadaan mereka sholat menghadap kiblat. Surat An-Nisa 102 nanti bisa kita lihat. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad, "Idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah." Masya Allah. Ini asal mulanya. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, para sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan memegang pedangnya. Kemudian apabila mereka telah sujud bersamamu, maka hendaklah mereka berpindah ke belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang lagi segolongan yang kedua yang belum sholat lalu sholat bersamamu. Ini agak global. Dalam hadits Bukhari Muslim dijelaskan bagaimana caranya bagi sahabat yang menyaksikan waktu. Jadi dikhawatirkan musuh itu di belakang, dari arah belakang kiblat. Sholat dalam keadaan apapun tidak gugur kewajibannya.
Bahkan ayat ini menjadi dalil wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Saat takut saja tetap berjamaah. Tidak gugur. Bagi laki-laki. Cara pelaksanaannya adalah, karena ini sholat khauf dan safar, berarti sholatnya apa? Jamaah kosong. 2 rakaat. 2 rakaat. Bagaimana cara pelaksanaannya? Dijelaskan dalam hadits Bukhari Muslim. Nabi membuat pasukan menjadi 2 baris. 2 baris saja. Dengan barisan yang membentang panjang. Membentang panjang. Baris pertama hadap kiblat bersama Nabi. Sholat. Baris kedua hadap musuh. Tidak sholat. Untuk rakaat pertama. Nabi bertakbir bersama som pertama. Allahu Akbar. Mereka bertakbir. Allahu Akbar. Kalau kita bertanya, kenapa sholat tidak diakhirkan saja? Karena kan safar. Maka jawabannya seperti yang dinukil oleh Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Nabi SAW tidak pernah menyerang pasukan itu kecuali setelah sholat duhur. Selalu itu Nabi sholat dulu, baru arahkan pasukan, baru serang. Baru serang. Iya. Sholat duhur 2 rakaat dilakukan. Nabi bertakbir bersama pasukan pertama. Allahu Akbar. Iya. Mereka bertakbir. Ruku, Nabi ruku. Sahabat rakaat saf pertama ruku. Bangkit dari ruku, saf pertama bangkit dari ruku. Sujud, sujud. Bangkit dari sujud, bangkit, sujud, sujud lagi, bangkit lagi. Saat Nabi berdiri, maka Nabi terus berdiri. Saf ini menyempurnakan rakaat kedua. Masing-masing. Menyempurnakan rakaat kedua, masing-masing. Ini diantara bentuk penukilan. Dia selesaikan. Nabi tidak ikut. Dari sini boleh menyelisih imam dalam keadaan takut. Ada maslahat penjagaan terhadap nyawa. Mereka selisih imam. Dia selesaikan rakaatnya kedua sampai salam. Setelah itu selesai salam dia sendiri, maka mereka menghadap ke musuh. Yang tadi saf yang menghadap ke musuh datang sholat bersama Nabi, takbir, dapat 1 rakaat, dapat jamaah, dapat 1 rakaat. Saat Nabi ruku, mereka ruku, bangkit dari ruku, bangkit, sujud, mereka ikut sujud, bangkit dari sujud, bangkit, sujud lagi, sujud. Kemudian saat duduk Nabi tasyahud, maka Nabi duduk tasyahud, para sahabat yang masuk tadi berdiri. Lanjut rakaat kedua. Mereka sendiri. Lanjut rakaat kedua. Sampai sujud, bangkit dari sujud, mereka tasyahud bersama Nabi. Dan Nabi salam bersama baris kedua. Jadi baris pertama mulai takbir bersama, takbiratul ihram. Baris kedua dapat apanya? Salam bersama Nabi. Ini kejadian waktu itu. Sesuai dengan Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, jika engkau berada di tengah mereka, hendaklah satu kelompok adalah bersamamu dan sambil pegang pedang. Kalau mereka sujud kalau mereka sudah sujud, hendaklah mereka kembali ke belakangmu dan sekelompok tadi datang lagi. Inilah tadi yang disebutkan. Kalau sudah selesai, dia datang lagi kelompok yang kedua, sama-sama ya memegang senjata, Mereka sholat bersama Nabi SAW, dan setelah itu mereka selesai dari sholat dan tentunya kembali menghadapi musuh. Ini salah satu keadaan.
Ini salah satu keadaan yang mereka lakukan waktu itu. Yang mereka lakukan waktu itu. Ini semua adalah di perang, ya, Datul Riqa. Di perang Datul Riqa. Iya. Kemudian ada pun yang sekaligus belum 2 rakaat saja ya, berarti kosong. Yang belum singgung terakhir adalah masalah tayamum. Masalah tayamum tidak diperselisihkan. Tentunya alhamdulillah dalam pembahasan fikih, ya, tidak diperselisihkan akan disyariatkannya bertayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air atau orang yang tidak bisa memakai air. Cuman dalam sejarah yang dibahas bukan cara bertayamumnya atau disyariatkan tayamumnya. Yang dibahas adalah tahunnya. Tahun berapa ya disyariatkan ini tayamum. Iya. Berselisih pendapat para ulama sejarah terkait dengan tarikhnya, terkait dengan ya tahun turun pensyariatan ya tayamum. Ada yang mengatakan dia adalah terjadi nanti di perang dengan Bani Mustalik. Terjadi di perang Bani Al-Mustalik. Iya. Ini diantara mereka ada yang menyatakan seperti itu. Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa iya, tayamum ini disyariatkan pada ya tahun ke-7. Iya, tahun ke-7. Ada yang menyatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Iya. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa masalah tahun pensyariatan ya tayamum itu al-ilmu indallah. Ada juga mengatakan begitu. Sebenarnya kapan awal pensyariatan? Kapan tahun awal ya pensyariatannya? Iya. Dan yang paling dekat ya, paling dekat dari kebenaran ini perang di Bani Mustalik. Ini paling dekat. Iya, paling dekat karena kisah waktu itu keluar di perang Bani Mustalik, iya, keluar di perang Bani Mustalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam iya mengundi iya istrinya siapa yang ikut bersama beliau iya di perang ini, dan Aisyah radhiyallahu taala anha ya keluar Qur'annya iya, keluar undiannya kalau dia adalah yang ikut. Tapi masalahnya perang Bani Mustalik ini tahun keberapa? Ini lagi. Jadi sudah ditentukan yang kuat sebenarnya ya perang di Bani Mustalik. Dari mana itu yang kuat? Karena di situ terjadi sesuatu waktu perang itu, hilang kalungnya Aisyah yang dia pinjam. Hilang. Jadi orang-orang mencari kalung itu. Sehingga mereka terlambat menuju tempat yang ada airnya. Turunlah ayat tayamum. Karena tidak ada air, maka fatayammamu sha'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Jadi ayat tayamum itu turun ketika mereka berada di daerah yang tidak ada air. Saat di perjalanan itu. Iya, karena diakhirkan iya
pencarian terhadap kalung Aisyah. Waktu itu ada yang mencela Aisyah dan Abu Bakar. Ini gara-gara kalian ini kita berada di tempat yang tidak ada air. Gimana kita sholat? Tapi ketika turun ayat tayamum, ada yang mendoakan keberkahan bagi keluarganya Abu Bakar. Selalu turun ayat karena mereka. Iya, pada ujungnya begitu. Cuman para ulama berselisih lagi. Perang dengan Bani Mustalik itu kapan? Tahunnya. Tahunnya ini lagi yang masalah. Iya, ada yang mengatakan terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ada juga yang mengatakan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Sebelum perang Khaybar. Sebelum perang Khaybar. Mayoritas berpendapat tahun ke-5. Kalau mayoritas ahli sejarah. Tahun ke-5. Iya, setelah perang Ahzab. Setelah perang Ahzab. Itu setelah perang juga dengan Bani Quraidah. Setelah tahun ke-5. Itu mayoritas. Sebagian ulama berpendapat, iya, dia adalah di tahun ke-6. Sama juga tahun ke-6 maksudnya setelah perang Khandaq juga. Cuman kan beda tahunnya, ada yang mengatakan tahun sudah masuk tahun ke-6, ada yang mengatakan masih tahun ke-5. Masih tahun ke-5. Kalau kita pegang pendapat mayoritas tahun ke-5. Kalau kita ini yang kita pegang, berarti syariat tayamum tahun ke-berapa? Ke-5 itu maksudnya. Kalau kita pegang pendapat sebagian ulama sejarah yang mengatakan perang Bani Mustalik adalah tahun ke-6, berarti pensyariatan tayamum pada tahun ke-6. Itu saja. Jadi kita ini berselisihnya di tahun berapa disyariatkan. Bukan di masalah disyariatkannya tayamum. Kalau tayamum disyariatkan, tidak ada silang pendapat. Dia disyariatkan. Qaulan wahidan. Satu ucapan. Cuman mereka bertanya, tahun berapa? Maka setelah itu mereka mengatakan di perang Banul Mustalik. Setelah itu bertanya lagi, perang itu kapan? Nah, ada yang mengatakan setelah perang Khandaq langsung, itu masih tahun ke-5. Ada yang mengatakan enggak. Tahun ke-6. Tahun ke-6. Wallahu alam, intinya adalah ini disyariatkan. Tahunnya mayoritas lebih memilih ke-5. Sebagian ulama memilih tahun ke-6. Disitulah disyariatkannya yang namanya bertayamum. Selesai bait ini, kemudian setelahnya adalah sejarah yang belum singgung adalah dirojamnya 2 orang Yahudi yang berzina dan juga lahirnya Al-Husain. Boleh akan menyinggung nanti. Setelahnya adalah lahirnya cucu Nabi yang kedua, Al-Husain. Adapun Hasan, ia kan lahir waktu Uhud. Ia Uhud karena menikah menikah di Badar. Setelah Badar lahir setelahnya Hasan, baru nanti lagi ada Husain. Insya Allah ini kita ambil di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Iya, kalau ada pertanyaan boleh kita. Fadal. Atau sudah capek semua pakai otak? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi. Ini saya tanyakan di sini, itu di perang Ashab. Itu kapan waktu perang itu? Perang apa, Pak? Yang perang Parit ya pesan. Oh, Ahzab. Ya. Baik. Ya. Jadi saya pernah membaca artikel begitu sibuknya Nabi mengerahkan perang itu hingga besar. Saya kemarin mendapat kritikan bisa katanya dijadikan unsur kalau sibuk mengurus agama. Misalnya persoalan bulan depan itu adalah kurban. Jadi ada pendapat bisa katanya menunda syarat untuk mengurus daging ini kurban ini. Masya Allah, luar biasa, Pak. Mantap kita ini, Pak. Iya. Apa kita kerja? Ya?
Nyari tahu bacaan tak artinya. Petani yang mantap ini. Iya, saya kira hanya cangkul dikit. Baik Pak, Masya Allah. Jadi sebenarnya begini Pak. Waktu itu, kenapa di perang Khandaq itu Nabi tidak melakukan sholat asar sampai mendekati maghrib. Bahkan datang Umar, ini kita belum sholat asar. Kata Nabi, bahkan saya juga belum. Bahkan saya juga belum. Di situ kenapa Pak? Karena ini penjagaan terhadap darah lebih diutamakan dulu waktu itu. Karena sholat, udur, haknya Allah. Haknya Allah dibangun di atas maaf. Karena penjagaan terhadap darah. Kan dalam hidup ini Pak, 5 darurat kita jaga. Agama, jiwa, harta, kehormatan, keluarga. Keluarga. Dan masalah agama, kemudian masalah nyawa. Nyawa orang banyak. Sholat, maslahat. Tapi ada doror. Dorornya adalah kita terlambat gali, maka dorornya lebih besar. Dorornya lebih besar terhadap nyawa penduduk Madinah. Nyawa kaum muslimin. Maka Nabi dahulukan penjagaan terhadap nyawa, darurat. Sholat boleh dikodok. Begitu Pak. Sekarang ada orang mau kiaskan. Nanti kurban. Nyawa apa yang mau kita jaga? Nyawa sapi, kan tidak mau dijaga. Kan tidak ada nyawa yang mau dijaga, Pak. Sapi boleh diakhirkan. Sapi kurban. Kurban itu boleh malam, boleh siang. Nah ini jaga gali parit, Pak. Tidak bisa diakhirkan. Tidak bisa kita, mau gali parit darah. Untuk mengalir darahnya. Itu kan bisa diakhirkan, Pak. Tidak ada nyawa yang kita mau jaga. Jadi tidak boleh kita kiaskan. Ini namanya kalau dalam istilah fikihnya kias ma'al farid. Kita samakan padahal beda. Beda Pak. Ini ada nyawa yang mau dijaga. Sementara di kurban tidak ada nyawa yang kita mau jaga. Tidak ada nyawa yang kita mau jaga. Yang ada malah kita mau korban nyawa. Nyawanya sapi. Kan begitu Pak. Dan bisa diakhirkan. Karena kurban boleh malam, boleh siang. Tidak bisa itu, Pak. Tidak sama. Ya kan, Pak? Atau masih ada masalah tak? Di artikel itu. Aman ini atau tidak, Ji? Sementara. Apalagi masalahnya kira-kira? Mungkin ada kesempatan yang diberikan, setiap pertemuan. Mantap itu, alhamdulillah. Tapi yang jelas ini, jadi pendapat yang mengatakan tadi itu pas salah, Pak. Jadi bahagia, Iya. masuk di saya, Cocok. Makanya saya bilang, dia samakan kurban dengan perang Khandaq. Kan gitu, Pak? Ini di sisinya. Jadi kenapa dia bilang boleh itu kalau kurban nanti kita akhirkan zuhur tak? Kan begitu Pak? Boleh karena kita kurban lagi ada masalah yang kita mau jalankan. Disamakanlah dengan perang Khandaq. Ini tidak sama Pak. Perang Khandaq ada nyawa mau dijaga. Kecuali Pak, gini, ada kejadian. Kalau tidak dipotong sapinya mati orangnya. Jangan dulu sholat, potong dulu sapinya daripada mati kesian. Boleh. Dah, ada kejadian. Misalnya ini, hayalan namanya ini Pak. Hayalan mini. Ada kejadian orang, kalau tidak dipotong sapinya mati dianya. Maka jangan dulu sholat, potong dulu itu sapi. Berarti ada kesamaannya. Penjagaan terhadap nyawa. Begitu Pak. Tidak sembarang itu disamakan. Sama orang Pak, saya pernah baca juga. Orang yang taruh bunga itu di atas kuburan. Itu juga pernah saya baca. Kenapa itu? Penasaran saya. Kenapa itu dia taruh bunga di atas kuburan? Katanya karena Nabi pernah taruh pelepah kurma.
di atas kuburan. Wah, hadis sahih Bukhari Muslim. Betul tahu. Kan begitu, dia kiaskan dirinya dengan Nabi. Kan begitu, dia samakan ki. Sebagaimana Nabi taruh pelepah kurma, dia taruh mie bunga. Dia taruh mie bunga untuk meringankan siksaannya. Cuman satu di pertanyaannya, Nabi lakukan itu karena dia tahu di bawah lagi disiksa. Kamu tahu kalau di bawah lagi disiksa? Nah, itu dia. Berarti dia samakan dirinya dengan Nabi, padahal dia beda dengan Nabi. Nabi lakukan karena tahu di bawah lagi disiksa, satunya tidak tahu. Berarti tidak sama, tidak boleh kita samakan diri dengan Nabi. Begitu, ada hal-hal yang orang samakan padahal tidak sama. Begitu. Wallah. Ada lagi? Silakan, Pak. Anda seperti itu tadi kan. Kalau misalkan contoh misalkan kita misalnya ada orang tua kita, misalkan nenek kita dalam bahasa sakaratul maut begitu, tidak apa itu sesuatu di situ. Itu nanti orang sakaratul maut terus, Maksudnya dalam masuk ke sholat begitu. tapi ada nenek tak kita dampingi. Itu nanti kan talqin, tidak apa? Karena ada yang mau dijaga, ada yang mau dijaga. Kan begitu betul? Silakan. Tunggu dulu, kita punya mic sedikit supaya suara tadi tahu. Bismillah, ini tadi masalah waktu perang itu saya ketika di situ tolong dijelaskan itu. Perang ini. Iya. Tata caranya Pak ya. Jadi sebenarnya itu tadi, sebenarnya ini beberapa kejadian Pak. Cuma ini salah satu. Musuh di belakang kiblat. Jadi musuh di belakang kiblat itu Nabi tetap 2 rakaat. Nabi tetap 2 rakaat, sahabat juga tetap 2 rakaat. Masing-masing. Cuman bedanya, satu bersama Nabi 1 rakaat, 1 rakaatnya selesaikan sendiri. Itu yang pertama Pak. Jadi Nabi sudah berdiri, Allahu Akbar setelah sujud kedua. Nabi berdiri tetap, para sahabat di belakang selesaikan 1 rakaat berikutnya. Kan di belakang Ji, tidak mundur. Kan memang dia di belakang Nabi. Di belakang Nabi, langsung baca Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku. Padahal Nabi tetap berdiri. Dia ruku, bangkit dari ruku. Sendiri. Bangkit dari ruku, tidak ada komando imam. Bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, bangkit dari sujud, tahiyat, salam. Setelah itu berdiri, mundur, gantikan yang berdiri ke arah musuh. Yang berdiri ke arah musuh tadi maju, bersop bersama Nabi, masbuk. Jadinya masbuk, takbir ikut Nabi, baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Nabi ruku, mereka ruku, Nabi bangkit dari ruku, bangkit, Nabi sujud, bangkit dari sujud, Nabi sujud lagi, sujud, bangkit dari sujud, tasawuf Nabi. Mereka berdiri. Lanjut rakaat keduanya. Dia berdiri, baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud pertama, kedua, bangkit dari sujud, tahiyat bersama Nabi. Jadi Nabi menunggunya. Setelah itu Nabi salam, mereka salam bersama Nabi. Belum, kalau begitu kita harus sholat. Kan begitu ini. Iya, perhatiannya ini. Coba maki, siapa imam? Kita butuh 4 orang saja. Nah, kan begitu. Kira-kira apa?
Dua Ji. Jadi Rasul itu dua Ji. Cuman belum menunggu Ki. Kata? Jadi waktu belum berdiri, berdirinya lama itu yang kedua. Karena menunggu pasukan kedua maju. Iya kan Pak? 2 rakaat di Nabi, tidak bertambah. Para sahabat juga 2 rakaat. Ada juga satu kejadian lagi yang di kiblat musuh. Kalau ini beda. Di Bukhari Muslim juga. Kalau ini sama-sama 2 baris panjang. 2. Selalu baris 2 baris. Berdiri bersama Nabi 2 baris, sama-sama takbir. Nabi ruku, semua ruku, 2 sof. Saat Nabi sujud, sof pertama sujud bersama Nabi. Sof kedua tetap berdiri. Lihat musuh dalam keadaan sholat. Setelah sof kedua sudah selesai sujud bersama Nabi 2 kali sujud, sof pertama sujud bersama Nabi dengan 2 kali sujud, maka sof kedua dia sudah duduk begini. Sof kedua turun sujud. 1 bangkit, 2 bangkit. Sama-sama sudah selesai sujud kedua, Nabi tak bangkit. Sama-sama berdiri 2 sof dengan imam. Dengan imam. Rakaat kedua begitu. Ruku sama-sama. Ketika Nabi sujud, maka sof kedua ikut sujud bersama Nabi. Sof pertama berdiri setelah bangkit dari ruku. Gantian tak? Kan yang tidak ikut tadi. Jadi sof pertama berdiri setelah ruku, sof kedua yang sujud. Setelah Nabi sujud 2 kali sujud, dia juga sujud 2 kali sujud. Sudah duduk begini menghadap ke musuh. Sof kedua, sof pertama, kan sof pertama sekarang, sof kedua tadi yang sujud. Sof kedua pertama turun sujud, 2 kali sujud, bangkit, tahiyat bersama. Nabi salam, mereka salam. Apa sulit? Padahal ini lebih mudah ini. Susah memang ini Pak. Harus kiperakte ini. Iya, siapa tahu mau kiperang Pak ya. Nah bukan jadi tentara. Siapa tahu dipanggil ya. Siapa panggil Ki? Palestina. Enggak nih. Siapa tahu ya. Nanti kita praktek kalau mau gitu. Iya. Kan ini memang sulit ini. Harus praktek. 2 kaifiat. 2 cara. Iya, musuh di depan, musuh di belakang, musuh di depan. Kalau musuh di samping aman. Gitu. Insyaallah. Nanti kita urus prakteknya nih ya. Alhamdulillah. Tapi jam itu dulu sholat kita siapkan. Pedangnya mau dulu. Ada mika. Ada mie parangnya. Senjatanya dulu. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan Pak. Tunggu Pak sedikit. Lalu sejak tadi Mas terkait dengan tadi disampaikan sebelumnya bahwa kita menjaga modal yang akan terjadi masalah. Tadi sholatnya kan harus kita jaga bahwa itu pada waktu ketika ada perang bisa sholat seperti tadi disampaikan. Oke, lah misalnya kalau Nabi dengan para sahabatnya mungkin kita yakin bahwa pada saat dia melakukan sholat seperti itu pasti dia khusyuk melakukan seperti itu. Dan ketika saya dengan teman tadi itu untuk dalam keadaan misalnya perang, apakah kita boleh misalnya jangan sholat seperti yang begitu kita misalnya tidak bisa membuat sholat misalnya sekali. Kita misalnya kalau kita sholat seperti yang tadi bisa kita taruh misalnya ada musuh di depan. Nah itu tadi ada yang menjaga Pak. Kan semua jadi sholat toh. Jadi kita merasa aman bisa khusyuk.
Dengan adanya teman tadi yang siap mati untuk kita. Itu kita bolos saja Ustaz, jangan di sosial media. Pilihan. Itu namanya pilihan. Iya, cuman kan di waktunya, kadang-kadang sebenarnya itu baru taktik musuh sih. Apakah dia akan jalankan atau tidak? Iya kan? Justru mereka akan takut kalau begitu. Mereka ini dalam keadaan takut tetap begitu. Iya, sama waktu itu tuh. Sama waktu itu terjadi waktu pasukan kaum muslimin waktu masa Umar. Ada intelnya pasukan kafir. Yang inteli apa yang mereka lakukan kalau malam? Boy, mereka ini mengerikan. Kita asap pedang, mereka asap giginya. Padahal mau cuma bersiwak. Iya, cuma bersiwak kasihan. Mau wudhu bersiwak, mau sholat bersiwak. Mereka, boy, bahaya pasukan muslim. Jangan senjata, giginya diasah. Gitu kan, Pak. Itu kan membuat orang itu takut. Itu yang diinginkan, Pak. Mereka ini tidak ada takutnya. Biar nyawa hilang, yang penting sholat. Itu yang mau digambarkan. Nah, jadi kalau kita tetap sholat, nah itu justru. Karena pertolongan itu kan di ketaatan kepada Allah sebenarnya. Intan surullah yang jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Itu masalahnya. Jangan sampai kita tidak sholat, kita juga tidak ditolong. Nah, begitu. Allah alam. Alhamdulillah. Bunyi nih, Pak. Ya, satu darurat, Pak. Nah, begitu. Kan di masa Nabi kan masih pakai pedang sama tombak. Kalau sekarang pakai senjata ini, bisa begitu. Bisa, Pak. Tetap. Mau pakai perang, pakai tombak, pegang pakai tombak, tak? Dan saya kan sekarang pakai mesin, pakai rudal juga. Iya. Lakukan saja sholat, biar makin dirudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan pakai takut. Iya. Ya, Pak. Jadi tetap ke sholat. Malah justru lebih enak, Pak. Kan tadi lihat di rudalnya datang dari mana. Berarti sholat semua makin saja. Nah, ya enggak? Takut tak sama rudal. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.